Selamat sore teman-teman. Selamat datang di acara bincang buku ini yang keberapa ya? Kelima? Keempat? 6? Kesekian pokoknya ya. Seperti biasa deh ya, kita akan membicarakan buku yang sudah atau sedang dibaca. Mungkin juga teman-teman mau membicarakan buku yang sudah lama sekali dibaca. Sekedar murojaah itu juga boleh. Ingatkan kembali gitu. Sekalian kita menunggu waktu berbuka puasa. Oke, kita mulai dari yang paling khusyuk deh ya, Siba. Silakan Siba. Kata dari apa? Alhamdulillah. Memulai. Nanti kamu bebas pilih ya. Ya, saya dibebas. Oh ya. Halo, sore teman-teman. Selamat sore. Sore semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, tadi Kais bilang saya bebas memilih siapa aja. Ya udah saya pilih Andi. Enggak, kamu dulu. Oh ya, saya kira bisa gitu aduh. Jokesnya jangan. Oke. Ya. Oke, jadi saya mau bicara soal buku yang sudah saya baca dan sedang saya baca. Jadi ini seri buku filsafat di Indonesia yang saya hendak tuntaskan. Sebenarnya mau selesai hari ini sebenarnya, tapi tadi karena saya harus balik jadi nggak sempat tuntasin untuk hari ini. Jadi yang akan saya bahas adalah buku seri kedua filsafat di Indonesia, yakni yang berjudul Politik dan Hukum. Oke. Buku ini menjadi menarik bagi saya karena saya sebagai pembaca juga diajak. Jadi saya beri gambaran sedikit upaya dalam buku ini sedang mengupayakan apa gitu. Proyek lah kita sebutnya ya, proyek untuk menemukan sosok filsafat Indonesia yang bisa disebut sebagai corak pemikiran Indonesia itu. Nah ini yang sedang mereka upayakan. Kalau boleh sederhananya begitu. Jadi makanya di judul utamanya ini dia tulisannya filsafat di Indonesia, bukan filsafat Indonesia. Filsafat di Indonesia, karena Indonesia kan kita kenal sebagai sebuah bangsa yang beraneka ragam corak budaya, pemikiran yang pemikirannya pun dilatar belakangi oleh backgroundnya masing-masing. Begitu. Nah, jadi kita jadi buku ini sedang mencari sosok filsafat di Indonesia. Nah, dalam ini sebenarnya tulisan rampai teman-teman. Jadi filsuf lah, pemikir-pemikir Indonesia berkumpul dalam buku ini, kemudian mencoba untuk menuangkan pemikirannya dalam buku-buku ini soal filsafat di Indonesia. Nah, aku menariknya di sini ada satu tulisan. Kemarin karena sudah aku bahas yang sini, yang di pertemuan awal ya. Aku ambil contoh kaitan karya Pram dengan agama. Nah, dalam buku yang ini Politik dan Hukum ada yang menarik banget menurutku. Judulnya itu Pergulatan Memaknai. Bentar, lupa saya. Ya, Pergulatan Memaknai Keindonesiaan di Lingkungan Muslim oleh Dr. Budi Munawar Rahman, Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya Jakarta. Ya, jadi di dalam tulisan ini menarik. Kenapa? Karena Pak Budi coba untuk menghamparkan kita secara historis bagaimana sebenarnya founding father kita itu berkelahi dalam tanda kutip untuk memperjuangkan memperjuangkan ideologi yang dia percayai untuk sebagai basis negara Indonesia. Sebut saja misalnya tahun 39 antara Nasir PS Soekarno. Nasir dengan upayanya untuk menaruh Islam sebagai basis negara Indonesia dan Soekarno yang memilih netral begitu.
Soekarno melihat bahwasannya Indonesia tidak terdiri dari umat Islam saja, walaupun umat Islam sebagai mayoritas begitu. Tapi dia lebih mencoba untuk menyuarakan, mengaspirasikan basis negara itu ya udah jangan Islam saja, karena Islam bukan hanya Islam saja di Indo ini, ada Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Nah, lebih lanjutnya Soekarno mengkritik pemikirannya Nasir dengan mengatakan bahwasannya di Islam itu tidak ada tidak ada perintah baku atau spesifik bagaimana kemudian dia berargumen Islam tidak memberikan satu aturan spesifik dan baku menyangkut penerapan agama dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Lebih dari itu, dia melihat paham kesatuan agama dan politik sebagai warisan kesalahpahaman tentang Islam sebagai wujud pandangan yang kolot, perlu ditafsirkan kembali. Oleh karena itu, lanjut Soekarno, tidak mengherankan jika kaum intelektual yang sangat akrab dengan ide kemajuan Barat modern menjadi terasing dalam Islam. Nah, itu kurang lebih kutipan argumen dari Soekarno yang kemudian konfrontasi dengan Nasir soal basis negara itu. Nah, ini jadi itu menjadi penanda periode awal pertarungan intelektual antara founding father kita soal basis negara. Kemudian berlanjut ada kemudian lahir DI-TII. Walaupun sebenarnya bukan berakar dari pertarungan antara dua orang itu, lebih kepada politik dulu setelah ada agresi Belanda II ya. Nah, itu lain halnya. Nah, artinya kemudian berlanjut hingga pada akhirnya pertarungan di era Orde Baru dan Reformasi antara Nurcholish Madjid, Kunto Wijoyo sebagai cendekiawan Muslim dengan Islam progresifnya, gitu. Islam progresifnya dengan mungkin kalau oposisinya kita bisa sebut institusi agama yang dalam bentuk institusi seperti MUI dan sebagainya yang lebih konservatif mungkin sebutannya gitu. Saya agak berani ya kalau nyebut begitu karena ini tayang di YouTube ya guys ya. Ya intinya itulah beberapa informasi atau insight yang kemudian dihamparkan oleh Pak Budi dalam tulisannya Pergulatan Memaknai Indonesia di lingkungan Muslim. Nah, ini menarik. Sebenarnya banyak lagi tulisan rampai teman-teman, tapi tidak mungkinlah saya sampaikan semuanya di sini begitu mengingat waktu. Oleh karena itu saya tutup saja untuk penyampaian buku ini. Untuk nanti di minggu-minggu selanjutnya di Bincang Buku saya akan bahas yang seri ketiganya, Pelangi Nusantara. Sorry sebenarnya for your information anjas. Asik. Sebenarnya ini ada 4 seri sebenarnya. Nggak tahu teman baca kekurangan 1 seri kebijaksanaan lokal. Judul satunya lagi tapi nggak ada. Bang Ded mungkin kelupaan ya, jadi setengah nanti minta Bang Ded dia minta Bang Ded untuk pesanin. Oke, itu aja teman-teman, sekali lagi terima kasih. Saya serahkan kepada Bang Dabar. Ya, kan ke sana tadi. Silakan. Oke, langsung saja lanjut. Nggak perlu kenalan kan udah kenal semua. Oke, sebenarnya di sini saya nggak mau review yang ini karena saya pengen review ini ketika sudah selesai jilid 3 gitu. Ini 3 edisi. Ini edisi pertama, kedua, sama ketiga. Jilid pertama, 2 dan 3. Tapi karena cuman ini yang saya bawa, ya terpaksa gitu. Karena ini udah selesai. Jadi judulnya Perpustakaan Kelamin, Buku dan Kelamin dalam Pertaruhan, karya Sang Hyang Mugni Pancaniti. Nah, buku ini udah lama banget jadi wishlist dan baru terrealisasi sekarang. Saking lamanya itu sampai nggak diterbitin lagi. Ini buku setengah KW gitu. Ori karena ada tanda tangan penulisnya aja gitu. Ya, tapi jujur ya nggak nyesal saya baca gitu. Jadi buku ini bercerita tentang seorang anak yang hidup bersama ibunya dan telah meninggal oleh ayahnya begitu di pedalaman Jawa Barat. Saya tidak berani sebut terlalu dalam ya Jawa Barat. Takutnya kan kalau terlalu dalam dia ke Baduy nanti ya. Kalau di Jawa Barat di Sunda sendiri. Tapi ini di desa biasa begitu. Jadi nama anaknya Haryang
Haryang, kalau dalam bahasa Sunda Haryang itu artinya wadah. Jadi nama anaknya Haryang. Ibunya ini di sini nggak disebutin namanya siapa gitu, ibu gitulah. Nah jadi kehidupan dia tidak lebih seperti kehidupan kita, cuman si Haryang ini termasuk anak yang idealis sejak kecil gitu. Dia tidak pernah disekolahkan dari sekolah paling bawah TK begitu ya, SD, SMP, SMA sampai kuliahnya dia tidak sekolah. Jadi dia cuman sekolah kalau ibarat kita pengajian saja begitu, kayak ngaji-ngaji saja. Nah, dicukupkan sampai itu sama orang tuanya. Tapi yang buat dia bingung si Haryang ini ialah di rumahnya itu dia setiap hari lewat rumahnya, cuman ada satu ruangan yang tidak pernah dibuka begitu. Selalu dikunci. Dan itu yang buat dia bertanya-tanya gitu. Nah, ketika dia umur 8 tahun dia memberanikan diri bertanya ke orang tuanya, "Ini ruangan apa?" begitu. Ibunya selalu menjawab, "Belum waktunya kamu tahu." Oke lah, satu kali dia bertanya dijawab seperti itu masih ditolerir sama si Haryang. Ketika dia umur 14 tahun dia nanya lagi, "Ini ruangan apa?" Baru ditanya sama ibunya, dijawab, "Bukan saatnya kamu tahu." Akhirnya Haryang ini marah begitu, kabur dari rumah, seharian nggak pulang. Ibunya rindu begitu. Habis itu dia balik, baru ibunya sadar kalau hal itu yang buat si Haryang ini marah. Dan akhirnya tanpa diminta, ketika si Haryang udah beranjak dewasa, umur 18 berarti ya, baru diajak sama ibunya masuk ke ruangan tersebut tengah malam sambil tutup mata begitu. Setelah dibuka ternyata isinya perpustakaan. Perpustakaan yang telah diusahakan ibunya selama 19 tahun dengan jumlah koleksi buku di novel ini diceritakan 11.000 buku. Berarti lengkap banget perpustakaannya. Itu hasil koleksi pribadi ibunya. Nah, jadi tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi itu penggalan kisah pertama. Judul pertama kan udah ketemu ya, perpustakaan berarti ya. Dari cerita yang tadi, kelaminnya nih belum. Nah, cerita yang kenapa di judulnya kelamin, ini berawal dari salah satu sahabat si Haryang ini, namanya Kang Ulun, yang udah dianggap sebagai kakak sendiri, sebagai sebuah keluarga, bertamu ke rumah si Haryang. Tapi bertamunya ini istilahnya membawa misi rahasia begitu. Oleh karenanya dia tarik nih, Haryang pengen ngomong, ditaruhlah sama si Haryang ini di perpustakaannya ngomong. Ternyata Kang Ulun ini minta sebuah pertolongan, yakni meminta pendonor kelamin. Karena hal ini pernah dilakukan, pertama kali sukses dilakukan di Afrika tahun 2005. Jadi hal itu coba diterapkan di Indonesia dan ini pertama kali berarti nih di ceritanya Haryang nih. Jadinya di sini konfliknya gila saya bilang begitu. Maksudnya lengkap banget konflik yang ada di sini. Mungkin kalau ada sutradara rekomendasi banget buat baca buku ini terus difilmkan. Jujur kalau difilmkan ini bagus banget. Ya, jadi setelah itu si Haryang nih pergi ke Bandung kan karena dia di pedalaman, pergi dia ke kota Bandung. Di Bandung dia ikut organisasi namanya PAKU, Pasukan Anti Kuliah. Pasukan anti kuliah yang isinya anak-anak yang nggak pernah kuliah, yang di DO, terus anak-anak yang malas kuliah, terus macam lah anak-anak yang berandalan di kampus begitu. Ya, isinya di sana di PAKU. Tapi yang dibahas di PAKU itu kegiatannya cuma 2. Review buku dan membasuh kaki ibu. Itu saja. Jadi ya sebelum dia review buku itu tugas utamanya sebelum berangkat dia basuh kaki ibunya dulu, baru review buku. Nah, salah satu yang dibahas di sini di jilid pertama ini yang dibahas ialah bukunya Fernando Baez, Sejarah Penghancuran Buku-buku. Nah, itu dibahas dikupas tuntas di halaman 1 ini. Nah, jadi di satu sisi dia ikut review buku, di satu sisi dia mencari itu pendonor kelamin. Ditawarin lah sama si Haryang nih ke teman-temannya. Mana sih ada yang mau kan? Nah, ya, dengan imbalan 1,5 M waktu itu. Ya. Dengan imbalan segitu, ditawarin nggak ada yang mau sampai si Haryang nih baku hantam gitu. Dikirain penghinaan kan? Penghinaan. Jadi capek si Haryang nih, ngomonglah dia ke Kang Ulun nih. Istilahnya nggak ada, itu hal mustahil. Orang-orang yang mau mendonorkan kelamin itu hal-hal yang mustahil. Tapi Kang Ulun ini nggak kehabisan akal dia. Ternyata di tengah si Haryang ada di kota, Kang Ulun ini bakar perpustakaan si Haryang nih. Ya, dibakar. Sehingga perpustakaan yang terkumpul bukunya 11.000 buku selama 19 tahun itu terbakar ludes, nggak ada buku yang tersisa. Terus ibu si Haryang ini kena juga. Kena efek kebakaran, jadi luka bakar dan gila. Jadi ketika dia pulang si Haryang nih stres begitu. Perpustakaannya
hangus, ibunya gila. Jadi pilihannya sekarang ibunya nih mau dimasukin ke rumah sakit jiwa atau enggak gitu. Jadi lama-lama diskusi bersama pacarnya yang bernama Drupadi. Habis itu diskusi juga bersama dokter jiwa, sehingga kesimpulannya kata dokter jiwa, ibumu ini bisa sehat dengan satu cara, yaitu perpustakaannya berdiri lagi. Dia mikir 19 tahun, 11.000 buku, berapa juta sih yang habis? Diperkirakan sama si Harang nih 500 juta. Jadi pilihannya berarti sekarang Haryang nih dilematis begitu, membangun perpustakaan dengan cara mendonorkan kelaminnya dibayar 1,5 M atau mempertahankan kelaminnya untuk keberlangsungan hidupnya masa depan gitu. Jadi dia ya dilema di sini nih. Di sini dia dilema sehingga keputusannya gini. Nggak apa-apa, saya kehilangan kelamin asalkan ibu saya sehat, perpustakaan saya berdiri gitu. Jadinya dia diam-diam donorin kelaminnya, tapi dia izin ke pacarnya sama keluarga desanya tuh saya diundang ke Jakarta untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh penulis hebat gitu. Jadi semuanya percaya kan dia orang nggak pernah berbohong gitu. Jadi terpaksa udah dia donorin, dikasih uang 1,5 M. Sebelum dia berangkat uangnya udah dikasih kan, terus dibangun perpustakaannya dibangun. Akhirnya selesai pendonoran sama si siapa namanya? Si Ulun ini, si Kang Ulun. Habis itu Kang Ulun ini nitip surat ke dokternya sebelum si Haryang nih pulih dari operasi, nitip surat. Akhirnya ketika dia pulih setelah sekitar 3 hari operasi, dibacalah suratnya sama si Haryang. Di sana dia curhat Kang Ulun nih. Sebenarnya yang bakar perpustakaan kamu itu saya yang bakar, biar kamu yang sebagai pendonor. Jauh di bawah itu sebenarnya banyak pendonor, cuma saya sengaja nolak agar kamu sebagai pendonor gitu. Maksudnya gini, dia kan istilahnya si Haryang nih kan cari pendonor itu ya. Kang Ulun juga nyari begitu pendonor. Banyak nih yang mau donor, tapi Kang Ulun itu ditolak. Satu-satunya yang dipengen sama Kang Ulun nih adalah si Haryang nih yang jadi pendonornya begitu. Penulisnya itu udah disebutin. Iya, ini kan Sanghyang Mugni Pancaniti. Ya. Jadi di sana dia lihat sama si Haryang nih udah gak tahu emosinya itu udah menyala banget. Terus juga di satu sisi dia dapat SMS dari pacarnya bahwa ibunya meninggal. Ya, jadi kan gila kan, istilahnya dia niat buat istilahnya apa ya? Donorin kelamin agar ibunya sehat, tapi ibunya meninggal. Kelaminnya udah donorin, hilang, dua-duanya hilang. Dia nyesel campur aduk dah di sana. Nah, saya kirain klimaksnya ada di situ di edisi 1 ini. Sampai di sana ternyata setelah saya baca di edisi 2, ibunya tidak meninggal. Ibunya masih hidup. Ibunya Agak kayak sinetron ya. Iya. Agak kayak sinetron. Ibunya tuh nggak meninggal, ternyata yang SMS itu bukan pacarnya ibunya, biar dia cepat pulang. Oh. Nah, ternyata Iya kayak ternyata dia pulang, udah lihat ibunya sehat, seneng nggak? Tapi dia masih dilema tentang itu aja kelaminnya. Cuman di sini yang buat saya sedikit masih bingung, nggak tahu ini apakah ketersengajaan dari penulis atau enggak. Padahal dari edisi 1 ke edisi 2 nih udah jelas si Haryang nih sebagai pendonor begitu. Tapi ada di sini kayak sekelumit beberapa kalimat yang berisi tentang bahwa Haryang ini nggak jadi donor kelamin. Jadinya di sini kita sebagai pembaca dituntut untuk keras mengkaji ini maksudnya apa begitu. Juga entah itu typo atau enggak, saya masih bingung. Mungkin bisa saya jelaskan nanti ketika sudah selesai semuanya. Ini masih setengah Berarti dari sejauh ini belum begitu membosankan lah ya ibuku kedua nih. masih seru dengan tadi istilahnya pergolakan yang dia rasakan begitu. Ibu-ibu tadi dengar. oh, aduh sayang banget. Oke, udah ya saya sini. Oke. Oke, silakan. Ya, biar muter aja dah. Muter aja. Oke, silakan Nabila. Hai, tes. Halo teman-teman, aku Nabila. Sekarang aku tuh sebenarnya bukunya nggak aku bawa, tapi aku pengen cerita aja. Ini mungkin sedikit berbeda karena ini mungkin adalah satu buku yang menjadi pendekatan aku ke dunia buku-buku lainnya. Ini buku dari masa kecil teman-teman. Sebenarnya ini bukunya nggak aku langsung comot dari rak buku di toko buku ya. Ini aku lihat dulu di sampul majalah Bobo kalau misalnya kalian tahu. Nah aku lihat tuh di majalah Bobo, iya ada buku. Habis itu kayak seperti anak kecil lainnya aku bilang ke orang tua aku mau baca buku ini.
karena mungkin yang disediakan di majalah Bobo itu untuk anak-anak semua ya bacaannya. Lalu kita pergilah ke Gramedia dan dapatlah si buku itu. Buku ini berjudul Misteri, kayak series gitu loh, banyak buku-bukunya. Misteri Kota Tua Topeng Angker dari Yovita Siswati. Itu aku follow di Instagram. Intinya buku-buku ini tuh memang dirancang untuk anak-anak, jadi suitable for kids. Terus intinya membahas tentang history, bukan history sih sebenarnya teman-teman, budaya Indonesia. Tapi budaya Indonesia ini dicampur sama fiksi gitu teman-teman. Kayak budaya Indonesia, misalnya topeng-topeng. Nah, topeng-topeng ini kayak dibikin semuanya tuh beneran, kayak topeng ini namanya ini, namanya ini, namanya ini, tetapi ceritanya tuh di mix sama cerita yang bener-bener fiksi. Jadi di dalam buku tuh banyak sekali insight-insight yang beneran ada. Misalnya Ad Indramayu seperti ini, kebudayaannya seperti ini, tetapi di mix sama cerita yang benar-benar fiksi. Misalnya ada 2 anak sedang bermain bola lalu menemukan peti harta karun, dan di dalam peti harta karun itu isinya topeng-topeng. Nah, topeng-topeng itu yang beneran adanya yang harus kita ketahui. Di buku series misteri-misterinya Kak Yovita Siswati ini, dia itu ada satu persamaan teman-teman yang semua sudah saya baca ya dulu di pas saya kecil ya. Yaitu ada seorang anak laki-laki, seperti kita tuh seperti anak laki-laki itu gitu dari POV-nya dia di dalam buku itu. Intinya persamaannya tuh dia punya ayah, lalu ayahnya ini intinya seseorang yang bekerja di kota, kayak keluarga ini tuh anak laki-laki ini kayak city people gitu banget ya. Kayak city people banget gitu, dari kota tiba-tiba Orang urban. iya, maksudnya orang-orang kota gitu loh. Iya, orang kota yang bener-bener fancy gitu loh teman-teman. Tapi tiba-tiba ayahnya dipindah kerja gitu, langsung netap di kayak kabupaten, kayak kampung gitu. Nah, untuk kayak research atau apa gitu sebagai peneliti di kampung tersebut. Ya lalu mulailah terkuak gitu, si anak kecil ini mulai kayak misalnya ayahnya diculik. Nah, kenapa sih diculik, ada apa, ayah saya ini punya jabatan seperti apa sampai orang-orang ini keperluan menculik ayah saya. Lalu dengan bagusnya alurnya nih si anak kecil ini dengan bantuan orang-orang kampung tadi itu punya ilmu komunikasi yang dibantu oleh orang-orang lain untuk memecahkan misteri apa sih yang dipegang oleh ayah saya ini sampai begini alurnya. Seperti itu teman-teman. Itu aja sih kayaknya saya mau cerita hari ini. Terima kasih. Yeay. Sekarang aku mau pilih Kak Ais. Oke, udah. Udah ada Ya. Oke, sorry teman-teman. Aku masih membaca Fyodor karena aku merasa di bulan puasa ini tantangan membaca itu makin berat bagiku ya. Mungkin bagi orang lain beda gitu. Karena ketika puasa itu rasanya kalau mikir itu jadi susah gitu. Karena nggak ada makanan, perut belum diisi, jadi untuk memikirkan sesuatu itu susah gitu. Jadi kadang pas baca itu kayak lupa di bagian ini gitu, jadi harus baca ulang gitu. Aku masih sampai pada ini mungkin baiknya aku ceritain atau enggak usah deh. Di jilid 2 ini lebih ke mencari siapa sih sebenarnya pembunuh dari si nenek yang membunuh nenek dari buku yang jilid 1 itu. Nah terus bodohnya si polisi ini nggak nemuin gitu, padahal si polisi ini berteman dekat dengan si tokoh utama Raskolnikov yang ngebunuh. Jadi kayak itu kok nggak ketemu, padahal deket sekali gitu loh, dekat sekali targetnya gitu. Terus juga konflik itu juga makin bertambah dengan masalah pribadi si Raskolnikov dengan adiknya, terus calon tunangan adiknya dan sebagainya. Justru mungkin aku cerita apa yang aku lakukan di Ramadan ini kali ya. Aku justru lebih banyak menonton film. aku ceritain aja film-film yang aku tonton.
terutama yang pemenang Oscar tahun ini. Mungkin yang lain Otherland belum aku nonton. Aku nonton Flow film animasi. Flow tentang kucing, itu tentang kucing yang uniknya itu dia teknik animasinya itu seperti game. Kalau teman-teman pernah main game The Genshin atau apa, nah itu kayak gitu. Cuma ceritanya agak surrealis walaupun awal-awal seperti realis gitu. Dengan latarnya yang wah gitu. Terus aku juga nonton The Substance, mungkin teman-teman udah nonton ya, itu yang dia menang bagian tata rias dan tata busana. Ngeri banget. Terus The Brutalist yang tokohnya itu tokoh pemainnya yang menang Oscar. Adrian Brody, Adrian, bukan itu. Ya, yang depres banget ya. Dia sangat ya. Intinya Ramadan ini aku lebih banyak imanku lebih teguh pada film gitu dibandingkan bacaan. Jadi lebih banyak menonton film dibandingkan membaca. Mungkin sekian itu saja dari aku. Ais lupa satu yang dapat film Oscar. Film Seher. Apa? Seher. Film lokal. Orang Film lokal. Subhanallah. Amin ya, amin. Oke, aku pilih Villa. Silakan. Kayak dia patut dapat. Hai. Halo. Hai, perkenalkan nama saya Villa. Sebenarnya awalnya pengen nge-review buku ini yang lagi saya baca, tapi ketinggalan di rumah. Judulnya Siapa Orang Asli Palestina. Jadi ini yang nge-research dia bukunya non fiksi. Yang research itu ilmuwan asal India, jadi dipastikan tidak bias walaupun orang Islam ya dia. Tapi dia benar-benar gak bias untuk meneliti siapa sih sebenarnya pemilik pertama dari daerah Palestina itu. Itu sih lagi baca itu. Sampai sekarang sih pas masih tengah masih milik Palestina ya, nggak tahu mungkin setelahnya. Soalnya Palestina itu ternyata berasal dari sebuah suku yang dulu menempati daerah itu namanya Filistin. Nah, sementara Israel itu kan mereka ngambil dari Bani Israel yang ada udah dari zaman Nabi Muhammad itu, emang udah dari lama. Cuma ternyata ketika ditelusuri lagi lebih lanjut, orang-orang yang menduduki Israel sekarang itu adalah bukan Yahudi dari Bani Israel itu, tapi Yahudi yang datang dari kayak daerah-daerah Rusia itu, daerah-daerah sana gitu. Ya daerah-daerah Rusia sana lah gitu, bukan dari daerah Arab ini yang lagi diperebutkan itu sih. Cuma masih belum selesai karena masih mau tahu kapan mereka mulai datang gitu, kapan mereka, untuk apa mereka ngeklaim gitu-gitu. Itu sih. Dan sekarang saya mau nge-review lagu maaf bahasa nggak fokus deh, buku A Thousand Splendid Suns tentang ini Taliban, kebangkitan Taliban, dan ini ngangkat dari dua orang wanita, Laila sama Maryam, yaitu istri dari seorang pria yang sama, Rashid. Dia ya laki-laki ini dia jadi KDRT suami ini. Tapi ketika mereka mau melaporkan mereka keluar nih, cewek-cewek keluar laporin ke Taliban. Taliban malah mukul mereka juga gitu, ngegebukin wanita gitu. Nah, pokoknya kalau di Taliban itu perempuan dilarang keluar rumah tanpa laki-laki gitu. Dari situ dah ya gitu. Nah itu aja sih yang saya bayar. Terima kasih. Tentang Palestina, tentang Ya ini lagi vibes Ramadan. Oh Iya vibes Ramadan. Jadi menghindari yang cinta-cintaan dulu. Oke, silakan Andin. Saya memilih Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin, saya akan menceritakan novel atau buku klasik yang berjudul Tiga Lelaki di Perahu oleh penulis Jerome K. Jerome. Jadi teman-teman, di buku ini tuh menceritakan tentang kisah seorang tiga lelaki, tiga orang sahabat bersama seekor anjingnya, yang saya hanya ingat nama anjingnya itu Montmorency.
Jadi di buku ini tuh diceritakan tentang bagaimana persiapan lalu kemudian perjalanan sepanjang perjalanan 3 orang ini menelusuri Sungai Thames. Sungai Thames. Jadi cerita-cerita atau cerita dalam buku ini tuh kebanyakan bersifat komedi seperti itu. Jadi sebenarnya buku ini tuh ditulis untuk menjadi seperti sebuah panduan dalam perjalanan. Misal seperti bagaimana mengatur barang sebelum berangkat, bagaimana apa yang harus dilakukan di atas perahu seperti itu. Tapi malah berakhir dengan sebuah cerita komedi yang dimana yang membuat penulisnya ini terkenal gitu. Jadi penulisnya ini selain penulis itu beliau adalah seorang pelawak juga. Di buku ini tuh walaupun ceritanya itu komedi, ceritanya lucu, tapi diselipkan juga banyak pesan-pesan nasihat yang berkaitan dengan cerita dari cerita-cerita atau pengalaman 3 lelaki di atas perahu ini. Jadi misalnya ada seorang tokoh yang mendapatkan kesialan, dia itu di dalam dirinya itu menceritakan tentang kejadian di masa lalu yang juga pernah dialami, tapi dari sanalah dia bisa mengambil hikmahnya. Saya rekomendasikan buku ini bagi teman-teman yang suka sastra klasik yang tidak terlalu berat ya, seperti Leo Tolstoy atau Fyodor gitu. Iya, tidak berat karena lucu ya, mudah dipahami gitu. Kalau Leo Tolstoy kan dia itu nasihatnya itu datang setelah tokohnya itu mengalami penderitaan. Nah, jadi berbeda dengan buku ini yang tokohnya itu sial dulu baru ada. Jadi tidak menderita tetapi ada kejadian sial dulu baru ada sebuah hikmah yang dapat diambil. Itu saja sih dari Aura. Iya. Saya sekarang. Halo, saya Aura. Halo, kok lemes banget sih? Kurang enak badan. Puasa. Jadi saya bawa 2 buku. Yang pertama karyanya George Orwell, Animal Farm. Terus yang kedua Maklumat Sastra Profetik dari Kunto Wijoyo. Ini ada bagian prolognya ditulis oleh Mahfud Ikhwan. Terus epilognya Muhammad Wan Anwar. Yang pertama ini sebenarnya udah lama saya baca yang Animal Farm, cuma saya sangat-sangat pengen mereview karena suatu keadaan di negara. Ya, jadi Animal Farm ini fabel sebenarnya, tapi dikemas dalam bentuk sarkastik gitu, sarkas terhadap pemerintahan mungkin ya, kalau setangkap saya selama membaca buku ini. Cara garis besarnya dia menceritakan sebuah peternakan binatang yang mau merdeka lah istilahnya dari manusia gitu. Kemudian ada pemimpinnya itu binatang babi gitu, dan pemimpinnya ini sangat mirip dengan seseorang di negara Konoha. Dia itu punya proyek kincir angin ceritanya. Tujuannya apa? Supaya untuk menyejahterakan peternakan itu. Cuma dari proyek itu mereka harus melakukan efisiensi gitu, iya, makanan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang efisiensi ternyata cuma rakyatnya saja gitu, pemerintahnya tidak. Jadi mereka tetap boleh makan buah, minum susu gitu. Ya, tapi rakyatnya tidak gitu, harus berhemat istilahnya. Itu persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling saya sukai di akhir ini, dia itu kan awalnya memang mau merdeka dari manusia ya, peternakan ini. Diubahlah peternakan yang namanya peternakan manor, diubah jadi peternakan binatang namanya. Jadi kayak segala unsur manusia di situ tuh dihilangkan. Tapi lama-lama atas pemerintahan satu orang namanya Napoleon, babi dia, ya babi. Iya dia, enggak emang binatang babi gitu kan, iya. Lama-lama dari efisiensi itu, kemudian ada juga dia punya bawahan yang selalu menjunjung tinggi dia membolak-balikan fakta gitu, yang seolah-olah sebenarnya kebijakannya merugikan, tapi
dibuat seolah-olah dia tuh pahlawan gitu. Iya, gitu. Ada buzzernya juga. Jadi binatang-binatang di buku ini tuh kayak mewakilkan dari rakyat, kemudian pemerintah gitu. Buzzer-buzzernya juga diwakilkan di sini. Dan di akhir itu lucunya peternakan yang sudah namanya peternakan binatang tuh kembali lagi jadi peternakan manor gitu. Karena ujung-ujungnya mereka ditindas lagi gitu di atas pemerintahan Napoleon itu. Napoleon memutuskan bekerja sama manusia, dan dari yang awalnya merdeka jadi balik lagi situasinya. Ini mirip kayak situasi saat ini yang sudah terbebas dari Orde Baru gitu. Semakin lama dari Dwi Fungsi ABRI dan sebagainya itu kok lama-lama kayak kembali lagi ke Orde Baru gitu kan. Ya, jadi sangat sesuai, sangat relevan dengan buku ini keadaan di Indonesia pada saat ini gitu ya. Nah, yang kedua, saya baca Maklumat Sastra Profetik ini, tapi saya bahas tipis-tipis aja karena sebenarnya buku ini direkomendasikan Bang Dedi sama Kak Siba sebagai bahan teman ulas besok. Gitu. Jadi saya akan membahas bukunya Kunto Wijoyo. Sastra profetik itu secara umum sastra yang berhadapan dengan realitas, sastra yang menggambarkan kritik-kritik sosial yang terjadi, yang relevan dengan kehidupan kita gitu. Sastra profetik ini merupakan sastra yang dikonsepkan oleh penulis bernama Kunto Wijoyo. Secara keseluruhan, ini bukunya dia ada yang kayak campuran fiksi non fiksi. Jadi ada pengantar yang mengenalkan kita sastra profetik itu apa, kaidahnya bagaimana. Terus di dalamnya juga ada cerpen-cerpen Kunto Wijoyo gitu. Jadi kayak dicontohin sastra profetik itu seperti apa. Dan buku ini sangat cocok menurut saya kita baca saat bulan puasa. Kenapa? Karena iya sangat alim buku ini. Iya, betul. Intinya setiap saya membaca satu ceritanya karya Kunto Wijoyo di buku ini tuh kayak selesai baca langsung merenung saya. Akhirnya saya memutuskan membacanya tidak saat dalam keadaan puasa, tapi saya baca setelah saya tarawih. Enggak. Tadarusan sih juga. Itu saja sih secara umumnya. Terima kasih. Siapa yang bilang? Gandhi. Mahatma Gandhi. Buku yang saya baca ya. Ya. Terus terang sih, mungkin seminggu ini saya masih belum menyentuh buku apa-apa ya. Soalnya kan lagi sibuk juga, ada bukaan, jadi fokusnya lagi belajar sekarang. Oh. Jadi masih belum ada buku yang saya baca. Tapi kalau yang terakhir buku yang terakhir kamu baca? Itu udah nama kuala tulis itu belum ada lagi. Oh, yang di review sama Villa. Oke. Reviewnya dilihat di bawah ini. Ya. Linknya ada di bawah ini ya untuk review buku Teman Ulas Namaku Alam Jilid 1. Terus juga apa ya, lagi menghemat juga kan biar pas bulan Julinya baru bisa beli buku lagi. Kan di sini bisa pinjam. Iya sih. Tapi rasanya kurang. Lagi belajar jadi nggak bisa. Oh iya, benar. Rasanya kurang. Karena bukan milik sendiri ya. Sama kayak saya berarti. Agak gimana gitu ya. Gitu aja mungkin. Oke, yeay. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menceritakan buku yang sudah atau sedang dibaca. Aku perhatikan bacaan teman-teman sangat beragam ya, tentang filsafat, tentang fiksi, novel yang berkaitan dengan Indonesia saat ini. Terus bagaimana perkaitannya dengan sentuhan dengan cerita-cerita pas waktu masa kecil. Ini yang Ramadan bacaannya sangat Islami gitu. Bacaannya klasik, begitu juga denganku. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung menceritakan banyak hal. Ya, di sini aku juga amati, tentu bacaan teman-teman makin berkembang. Makin nggak baca sama
itu harus dianu ya. Semoga dengan adanya program ini makin sering membaca ya. Bilang lagi baca buku pelajaran. Heeh, betul. Aduh, masa maaf sih ini. Iya, enggak apa-apa lah. Siapa tahu yang nonton bilang amin, semoga yang kecamatan itu seluruh. Oke, ini sudah mau azan. Mari kita tutup dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dariku. Selamat berbuka. Yeay. Udah buka sekarang. Belum.